Hello everyone, selamat datang di channel YouTube aku. Video kali ini adalah video pertama yang aku upload di channel ini. For your information guys, channel ini aku buat untuk membahas mengenai seputaran ilmu akuntansi. So jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya, supaya aku bisa lebih semangat buat upload video selanjutnya. Enjoy guys. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nika Dewi Sukasih. Saya merupakan seorang mahasiswi dari program studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan membawakan sebuah materi dari teori akuntansi mengenai sejarah akuntansi, laporan keuangan, dan juga standar akuntansi. Nah, untuk lebih jelasnya, jangan skip video ini ya, terus sampai akhir. Yang pertama ada pengertian akuntansi. Nah, akuntansi itu merupakan suatu seni dalam menyusun data keuangan sehingga menghasilkan suatu informasi keuangan yang dapat digunakan oleh para penggunanya untuk mengambil suatu keputusan. Ada 8 pandangan yang berbeda mengenai akuntansi itu. Yang pertama ada akuntansi sebagai suatu ideologi, akuntansi sebagai suatu bahasa bisnis, akuntansi sebagai suatu catatan historis, akuntansi sebagai suatu sistem informasi, kemudian akuntansi sebagai suatu realita ekonomi saat ini, akuntansi sebagai suatu komoditas, akuntansi sebagai pertanggungjawaban, dan yang terakhir ada akuntansi sebagai suatu teknologi. Yang selanjutnya ada sejarah akuntansi. Nah, berdasarkan beberapa riset yang telah dilakukan, diyakini bahwa sistem pencatatan berpasangan itu ada semenjak 3000 tahun sebelum Masehi dalam berbagai kebudayaan, termasuk di dalamnya ada kebudayaan Chaldean Babilonia, ada kebudayaan Assyria dan Sumeria, kebudayaan Mesir, kebudayaan Cina, kebudayaan Yunani, dan juga kebudayaan Romawi. Dan dilanjutkan pada tahun 1340, seorang dengan nama Masari dari Genoa menjelaskan atau memperkenalkan suatu sistem pencatatan berpasangan. Pada tahun 1494, seorang pastor dari Ordo Fransiskus dengan nama Luca Pacioli juga mengenalkan suatu sistem pencatatan berpasangan dalam bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportionali et Proportionalita. Kemudian sekitar abad ke-16 terjadi perubahan dalam teknik-teknik pembukuan. Dilanjutkan pada abad ke-16 sampai ke-17 terjadi evolusi pada praktik-praktik pembukuan periodik. Kemudian pada abad ke-17 juga terjadi penggunaan akun-akun yang berbeda pada persediaan untuk jenis barang yang berbeda. Selanjutnya, metode-metode pencatatan aktiva tetap itu mengalami evolusi pada abad ke-18. Nah, sampai dengan abad ke-19, pencatatan depresiasi untuk aktiva tetap hanya diperhitungkan pada barang dagangan yang tidak terjual saja. Nah, akuntansi biaya itu muncul di abad ke-19 sebagai suatu hasil dari revolusi industri. Kemudian di paruh terakhir abad ke-19 terjadi perubahan pada teknik-teknik pencatatan akuntansi untuk pembayaran dibayar muka dan akrual. Hal ini sebagai upaya untuk dapat melakukan perhitungan laba periodik. Nah, di akhir abad ke-19 dan ke-20 terjadi perkembangan pada laporan dana. Kemudian di abad ke-20 terjadi perkembangan pada metode-metode akuntansi untuk isu-isu kompleks, mulai dari perhitungan laba per saham, kemudian akuntansi untuk bisnis, akuntansi untuk inflasi, so jangka panjang dan pensiun, sampai dengan masalah penting dari akuntansi sebagai suatu hasil dari rekayasa keuangan. Nah, yang selanjutnya itu ada laporan keuangan. Terdapat 5 laporan keuangan yang harus dibuat oleh suatu instansi, yaitu yang pertama ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini merupakan suatu laporan yang menyajikan pendapatan dan beban suatu perusahaan pada periode tertentu. Dan pada akhirnya, laporan laba rugi ini akan menampilkan hasil usaha dari suatu perusahaan, baik laba ataupun rugi, yang merupakan pengurangan dari suatu pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, untuk yang kedua ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini merupakan suatu laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan modal dari suatu perusahaan dalam periode tertentu. Nah, perubahan modal ini akan bertambah jika terjadi investasi atau setoran modal oleh pemilik dan juga terjadi laba dalam periode tersebut. Nah, akan berkurang jika terjadi rugi bersih dan juga terjadi penarikan prive atau pengambilan untuk kepentingan pribadi
perusahaan perseroan, laporan laba ditahan dibuat untuk menyajikan saldo laba ditahan perusahaan tersebut. Nah, dividen kas maupun dividen saham yang diumumkan pada periode yang bersangkutan akan mengurangi saldo dari laba ditahan perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga ada laporan neraca. Nah, laporan neraca ini merupakan laporan yang dibuat secara sistematis untuk menampilkan posisi aktiva, kewajiban, dan juga modal suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Tujuan dari laporan neraca ini adalah untuk menggambarkan posisi keuangan pada periode yang bersangkutan. Nah, untuk yang keempat ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini merupakan laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai dengan aktivitas pendanaan suatu perusahaan pada periode waktu tertentu. Laporan arus kas ini menyajikan kenaikan dan penurunan kas bersih pada periode waktu berjalan serta menyajikan saldo kas akhir pada periode tersebut. Nah, untuk yang terakhir atau yang nomor 5 ada catatan atas laporan keuangan. Nah, yang merupakan bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya. Tujuannya yaitu untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan lainnya tersebut. Nah, untuk bagian selanjutnya ada pemakai dari laporan keuangan. Nah, yang pertama ada direktur dan manajer keuangan, yang kedua ada direktur operasi dan manajer pemasaran, yang ketiga ada manajer dan supervisor produksi, yang keempat ada investor, kemudian ada kreditor, ada pemerintah, dan yang ketujuh ada badan pengawas pasar modal, dan yang terakhir ada ekonom, praktisi, dan juga analis. Nah, sampailah kita pada bagian yang paling terakhir, yaitu mengenai standar akuntansi. Nah, terdapat 3 standar akuntansi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada standar akuntansi yang berlaku di Amerika Serikat, yaitu Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP, yang dikembangkan oleh beberapa organisasi berikut seperti Securities and Exchange Commission. Yang kedua ada American Institute of Certified Public Accountants. Yang ketiga ada Financial Accounting Standard Board. Yang terakhir ada Government Accounting Standard Board. Untuk yang kedua itu ada standar akuntansi internasional. Nah, sejalan dengan era globalisasi dan juga perkembangan dunia usaha serta semakin terintegritasnya perkembangan dan pergerakan keuangan dunia, maka dirasakan sangat perlu adanya suatu standar akuntansi secara internasional. Nah, standar tersebut memperoleh bentuknya setelah mendapatkan dukungan dari International Accounting Standard Board atau IASB terhadap standar akuntansi internasional. Nah, untuk saat ini terdapat 2 standar akuntansi yang bisa digunakan secara internasional. Yang pertama ada Generally Accepted Accounting Principle Amerika Serikat, dan yang kedua ada International Financial Reporting Standard atau IFRS. Nah, untuk bagian yang ketiga atau bagian yang paling terakhir yaitu standar akuntansi di Indonesia. Standar akuntansi di Indonesia ini adalah standar akuntansi keuangan atau yang disingkat dengan SAK. Nah, SAK ini diterbitkan pada tanggal 1 Oktober tahun 1994 yang merupakan adopsi dari pernyataan International Accounting Standard Committee atau IASC. Oke semuanya, tadi itu merupakan pengenalan mengenai materi sejarah akuntansi, laporan keuangan, dan juga standar akuntansi. Nah, semoga video ini dapat membantu kalian mengenal lebih dekat mengenai teori akuntansi. Sampai jumpa, terima kasih. Ada info penting nih buat kalian. Akuntansi itu bukanlah ilmu yang susah kok. Akuntansi itu sangat menyenangkan asalkan kalian serius mempelajarinya. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian tentang ilmu akuntansi. Dan harapanku semoga kalian jadi tertarik dengan ilmu akuntansi. Tunggu video selanjutnya dari aku ya. Thank you for watching and see you in my next video. Bye bye. 넘치는 기대를 넘어 생각 없이 밖으로 나갈 거야.
다른 우주로 난 떠나